Ya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Ya, ini masih di materi pertemuan 2 ya. Saya lanjutkan lagi tadi kita sudah lihat ya bahwa begitu dibuka localhost pelatihan CI, dia akan muncul welcome. Nah, setelah dicek di default controller, nah dia menggunakan controller welcome. Jadi kita buka controller welcome. Nah, si controller welcome ini ada di ya, folder pelatihan CI, application, controller, di situ ada welcome ya. Ini saya buka pakai sublime text. Ya, ini isinya. Jadi pada saat kita mau bikin controller, ya ini 2 baris pertama itu kita tulis aja seperti itu ya, nggak usah dirubah-rubah. Nah, kita bikin kelas di sini, kelas welcome. Nah, kalau kita bikin kelas namanya welcome, maka nama filenya harus welcome.php. Ya ingat, nama kelas, nama filenya harus sama. Ya, tapi nama file harus dikasih .php. Nama kelas nggak usah. Kemudian dia selalu extend dari CI controller. Nah, extend CI controller di sini ya, seperti ini. Terus saya bikin function index, di indeksnya ada $this load view welcome message. Ya, ini adalah function. Nah, di functionnya dia pemanggil view. Ini caranya dia manggil view. $this load view welcome message. Nah, view ini adalah nama file ya. Dia manggil file welcome message. Coba kita lihat di pelatihan CI, application, view. Nah, di sini ada welcome message. Nih ya. Nah, welcome message isinya adalah HTML karena dia adalah view. Nih. Nih view-nya di sini ada welcome to Code Igniter. Ya kan, yang tadi kita lihat di sini ya. Nah, nih. Jadi kalau misalkan ini kita ganti nih, selamat datang. Selamat datang di Code Igniter. Save ya. Saya simpan, salah. Simpan. Terus di sini di refresh di sini. Nah, ya dia muncul kan ya. Selamat datang di Code Igniter. Jadi kalau mau merubah tampilan ini ya di view-nya. Oke. Jadi si controller tadi dia kelasnya, ini kelas controllernya. Ini di dalam kelas ada function. Si functionnya manggil view. Ini cara panggil view adalah di slot view welcome message. Nanti kita panggil view namanya welcome message ya. .php. Jadi kalau nama file selalu .php. Ya, itu penjelasan tentang default controller yang tadi muncul ya, welcome message. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Kemudian struktur URL. Nah, Code Igniter ini punya struktur URL seperti ini. Pertama adalah kita sebutkan example.com-nya atau host-nya ya. Tadi kalau kita pakainya localhost. Ini kalau misalkan kita upload ke internet, berarti ini nama domain. Oke, example.com/index.php /nama controller /nama method. Ya, ini ada nama controller. Jadi sebutin dulu kita mau jalanin controller yang mana nih di sini. Ya. Nah, di sebuah controller nanti ada function atau method. Jadi nama controller sebutkan methodnya atau fungsinya apa. Nah, kalau tidak ada nama method, maka yang dipanggil adalah index. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya, example.com/index.php/block. Itu sebenarnya sama dengan index.php/block/index. Ini kan tadi nama controller ya. Ini nama controller. Nah, di sini nggak ada nama method nih. Kalau nggak ada nama method, berarti defaultnya dia akan memanggil method index. Ya. Nah, kalau ternyata URL-nya ada lebih dari 2 bagian, maka sisanya akan dijadikan sebagai parameter untuk sebuah function. Contohnya ini. Oke, ini index.php, ini controller. Ya, controller. Kemudian ini greeting, itu adalah method. Budi, kan ini cuma 2 kan, controller sama method. Nah, ternyata ada sisanya. Nanti Budi sebagai parameter 1, Jakarta sebagai parameter 2. Ya, parameter untuk mana? Untuk si method atau function. Nanti ada contohnya.
Oke, controller adalah pusat dari aplikasi. Controller akan menentukan bagaimana request HTTP akan ditangani. Controller merupakan sebuah kelas yang memiliki nama yang berkaitan dengan URL. Controller harus disimpan di folder application controllers. Ya. Contoh sebuah URL seperti ini: xml.com/index.php/blog. Nah, pada contoh di atas, code igniter akan menjalankan controller yang bernama blog.php yang ada di folder application/controllers. Ya, karena ini blog, ini adalah nama controller, berarti apa? Dia akan memanggil controller namanya sama nih, blog.php. Dicari ada nggak nih blog.php? Ya. Nah, si blog.php ini disimpannya di application/controllers. Kemudian view. View adalah halaman web ya. Kode-kode HTML semua dimasukkan ke dalam view. View dipanggil di controller. Jadi view nggak boleh dipanggil langsung dari URL. Nah, view disimpan di application/views. Untuk pemanggil view bernama name view menggunakan cara sebagai berikut. Jadi manggilnya adalah $dis_load_views. Dalam kurung sebutin nama view-nya apa. Nah, di sini kita manggil view. Nah, ternyata view juga bisa ditambahkan data ya, yang asalnya dari controller. Jadi controller bisa ngirimin data ke view. Nah, data dikirimkan dalam bentuk array ataupun objek. Ya, diletakkan sebagai parameter kedua pada saat memanggil view. Jadi $dis_load_view. Nah, ini view yang dipanggil. Ini datanya nih, data yang akan dikirimkan ke view. Jadi datanya harus dikirimkan bersamaan pada saat kita memanggil sebuah view. Ini ada model. Model adalah kelas yang dirancang untuk bekerja dengan database. Nah, si model ini disimpan di application/model. Nah, jadi model ini nanti yang berhubungan dengan insert ke sebuah tabel, ya, delete, update, ataupun select, itu semua ditaruhnya di dalam model. Model bisa dipanggil ketika proses inisialisasi sistem berjalan dengan menambahkan di file application config autoload.php. Jadi model-model yang mungkin sering dipakai ya di aplikasi itu nanti langsung kita panggil aja di autoload.php. Oke, kita bikin dulu database-nya. Jadi walaupun di pertemuan pertama ini kita belum koneksi ke database, nggak apa-apa ya, kita bikin database dulu. Nah, bikin database-nya dari localhost/phpMyAdmin ya. Ini kalau sudah install SAM, pasti ada phpMyAdmin ya. Ya, ini localhost/phpMyAdmin. Gimana cara bikin database? Di sini ada database. Terus pilih tulis ya, pelatihan CI. Ini bebas deh. Nah, bikin database ya boleh ya, misalkan pakai MySQL front atau MySQL query browser atau yang lainnya ya. Tapi di sini saya lebih familiar menggunakan phpMyAdmin. Dan juga nanti pada saat kita sudah hosting ke internet, itu yang biasa dipakai ya buat koneksi database adalah phpMyAdmin. Jadi sebisa mungkin kita biasakan pakai phpMyAdmin. Oke, step merancang aplikasi CI. Nah, pada saat kita mau bikin aplikasi si CI, apa aja sih yang harus kita lakuin?